Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, sahabat-sahabatku, keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Pengkhotbah pasal 9 ayatnya yang ke-18. Demikian firman Allah. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang, tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini saya beri judul hati-hati dengan kekeliruan. Saudara, kunci penting dalam kehidupan kita supaya kita bisa sukses dan berkemenangan setiap hari, yaitu kehati-hatian. Bapak Ibu, banyak orang gagal dalam kehidupannya. Banyak orang gagal dalam merancangkan segala sesuatu, bukan karena dia bodoh, bukan karena nasibnya, tetapi saya menilai karena kurang hati-hati dalam hidupnya. Saudara-saudara sekalian, jangan salahkan nasib kita, jangan salahkan tanggal lahir kita, jangan salahkan bentuk wajah kita, sehingga kita merasa itu semua membawa saya kepada kegagalan. Tetapi mari kita koreksi hati perilaku kita. Apakah kita kurang hati-hati dalam menjalankan kehidupan ini? Sebagai contoh saudara, kita tidak hati-hati dengan perkataan kita, sehingga kita mudah maki-maki orang, bicara sembarangan, kita bicara sembrono, kita kurang hati-hati di dalam mengambil keputusan, kita kurang hati-hati dalam berpikir, sehingga apa yang terjadi saudara? Kekeliruan demi kekeliruan terjadi dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Pengkhotbah pasal 9 ayat 18, satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Ketika engkau tidak hati-hati, terjadi kekeliruan, maka itu berdampak kepada sesuatu yang sudah berjalan dengan baik. Bapak Ibu, keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, jelas bahwa kekeliruan dapat menyebabkan kerusakan dan kegagalan dalam hidup kita. Saudara-saudara, mungkin saudara berdalih, saudara mungkin berpendapat, Pak Pendeta, kita kan nggak bisa mencegah kekeliruan. Saya katakan, ya, kita bukan manusia sempurna, selalu ada saja kekeliruan, dan itu bisa saja terjadi. Tetapi sebagai hamba Allah, saya katakan, hidup orang Kristen bukan soal bagaimana tidak keliru, tapi bagaimana kita berjaga-jaga dan berhati-hati supaya kita tidak melakukan kekeliruan. Nah, pertanyaannya pagi ini adalah, Pak Pendeta, saya sudah melakukan kekeliruan. Saya kurang hati-hati. Apa yang harus saya lakukan? Bapak Ibu, siapapun engkau, termasuk kita hamba-hamba Tuhan, kalau terjadi kekeliruan di dalam diri kita, maka lakukan keempat hal ini. Yang pertama adalah jangan ngotot dan membenarkan diri. Banyak sekali pekerjaan Tuhan menjadi rusak. Kenapa? Karena ada orang-orang yang ngotot dan membenarkan diri, padahal jelas-jelas dia sudah melakukan kekeliruan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, orang yang ngotot dan membenarkan diri biasanya suka menyalahkan orang lain. Buat saya, ini adalah orang-orang yang bodoh. Karena itu saudara, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Allah, saya katakan, kalau kita mengetahui bahwa kita salah, kalau kita tidak hati-hati, kurang hati-hati, lalu terjadi kekeliruan, jangan ngotot. Tapi mari belajar untuk koreksi hati kita. Yang kedua, akui dengan kerendahan hati. Katakan, saya salah. Katakan, saya sudah melakukan kekeliruan. Yang ketiga, mari minta maaf dan bereskan dengan kesiapan kita menanggung resikonya. Bapak Ibu, setiap kesalahan, kekeliruan tentu ada resiko. Mari minta maaf dan kita siap menanggung resikonya. Dan yang keempat, mari kita bangkit dan berubah. Siapa yang bisa merubah kita? Tuhan, yes. Tetapi Tuhan tidak picik. Tuhan kasih hak bebas dalam diri kita. Ada free will dalam diri kita. Allah dengan segala kemahakuasaannya
bisa merubah kita. Tapi Allah ingin melihat bagaimana keputusan hidupmu untuk berubah dengan sendirinya dan melakukan kebenaran demi kebenaran. Pagi ini Bapak Ibu, saya cuma mau menyampaikan firman Allah dalam Pengkhotbah 9 ayat 18. Berhati-hatilah, jangan sampai terjadi kekeliruan, apalagi sampai merusak pekerjaan Tuhan dan nama Tuhan tidak dimuliakan. Selamat pagi Bapak Ibu, jalani hidup ini dengan sukacita, berhati-hatilah, minta pertolongan Tuhan karena Dia sanggup melakukan yang terbaik bagi kita. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.